Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Syntax Directed Translation. Berikut adalah nama kelompok saya. Pertama saya sendiri, Audit Ikrar Wardana. Ada Tri Hartawan, Muhammad Akmal Shihab, Hendriati, dan Sulfikar. Syntax Directed Translation merupakan cara untuk mengasosiasikan semantic rule dengan produksi. Syntax Directed Translation diciptakan dengan melampirkan rules atau penggalan program untuk production dalam grammar. Syntax Directed Translation menerjemahkan infix notasi menjadi postfix notasi, mengevaluasi expression, dan membuat syntax tree. Contoh 10 tambah 9 infix, 109 plus postfix. Fungsi dari Syntax Directed Translation adalah untuk menerjemahkan infix notasi menjadi postfix notasi, di mana proses mentranslate hal tersebut dapat dibagi menjadi dua konsep, yaitu pertama synthesize attribute, kedua translation scheme. Synthesize attribute dari parent bisa ditentukan dari child node. Kedua, dievaluasi dari node bawah ke atas atau bottom to up. Tiga, dengan menggunakan parse tree, dapat diketahui simbol non-terminal atau terminal berasal dari mana. Langkah-langkah mentranslate dengan menggunakan atribut. Pertama itu buat syntax directed definition. Kedua, setiap grammar harus ditaruh atribut. Ketiga, setiap production menyatakan semantic rules. Keempat, setelah itu buatkan parse tree berdasarkan semantic rules yang terbentuk. Contoh infix 9 kurang 5 tambah 2. Ada tabel production dan semantic rules. Termnya sama dengan 9. Dari production dan semantic rules sama-sama mendapatkan nilai 9. Construct parse tree, attribute values add not in parse tree. Parse tree yang menampilkan atribut values pada setiap node dinamakan dengan annotated parse tree. Translation scheme. Syntax Directed Translation Scheme adalah sebuah notasi untuk spesifikasi translation dengan men-attach program fragments pada production dalam sebuah grammar. Berikut adalah contohnya, 9 kurang 5 tambah 2. Pada tabel production dan semantic actions, production mendapatkan term 9, dan semantic actions mendapatkan term kali T sama dengan 9, print 9. Setelah membuat semantic actions-nya, salin ke parse tree. Berikutnya parsing. Parsing adalah proses untuk menentukan bagaimana string dari terminal dapat di-generate oleh grammar, serta mengecek apakah token adalah legal expression atau proses dari penganalisaan teks. Penggunaan dari parser adalah untuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Metode parsing dapat dikategorikan menjadi dua kelas, yaitu top-down parsing dan bottom-up parsing. Top-down parsing pertama start dari root dengan label STMT, kedua repeat step by step berikut. Step pertama yaitu pada node N label A non-terminal, select salah satu prediction untuk A dan construct children node-nya. Langkah kedua yaitu tentukan node berikutnya yang akan dikonstruk. Biasanya leftmost non-terminal yang belum di-expand. Contoh eksekusi perintah for. Bottom-up parsing, pertama start dari left sampai ke root. Kedua dapat digunakan dengan cara left recursion ataupun right recursion. Predictive parsing. Recursive descent parsing adalah metode top-down bersintaks analisis di mana sekumpulan prosedur rekursif digunakan untuk memproses input. Satu input diasosiasikan dengan setiap non-terminal dari grammar. Predictive parsing adalah look-ahead symbol unambiguously determines the flow of
control through the procedure body for each non-terminal. Predictive parser adalah program yang terdiri dari prosedur untuk terminal non-terminal. Predictive parser digunakan untuk menentukan prediction yang akan dijalankan menggunakan lookahead simbol dari prosedur akan mengikuti sesuai dengan prediction yang dipilih. Terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.